Oke, halo semuanya. Nah, di video ini Ibu akan bahas latihan soal untuk persiapan PTS kalian besok. Nah, jadi di sini Ibu hanya akan bahas secara umumnya saja untuk yang latihan soal yang sudah Ibu berikan. Nah, langsung saja ya. Di nomor 1, kalau kalian lihat ada gambar seperti ini, ada sebuah batang homogen yang bertumpu pada suatu titik tumpu. Nah, pada soal nomor 1 diketahui panjangnya adalah 4 meter. Dan berat dari kayu ini adalah 150 Newton. Yang ditanyakan adalah berapakah gaya F di titik Q supaya titik tumpu di R ini dapat terlepas. Nah, maka jika di R ini harus terlepas, titik tumpu di R ini supaya terlepas. Nah, maka kita gunakan sigma tau itu harus sama dengan 0. Nah, berarti kalau R ini terlepas, maka tumpuannya hanya ada di S. Nah, karena yang diketahui pertama ada berat ya, berat dari batang PQ. Berat PQ itu berapa? W itu beratnya 150 Newton. Nah, karena W itu berat, ini kan berat. Berarti kan berat itu selalu berada di pusat benda. Nah, kalau seperti itu, maka pusat benda berada di mana? PQ, maka pusatnya kan ada di tengah-tengah ya, misalkan nih, tengah-tengah P dan Q di sini nih. Nah, ini adalah berat dari batang PQ, beratnya 150 Newton. Tetapi kalau titik tumpu di R-nya itu terlepas, R-nya ini terlepas, maka kan ini tidak ada ya. Nah, sehingga titik tumpunya hanya ada di titik S. Nah, oke, kita langsung saja meninjau titik tumpu yang ada di S ya. Nah, karena kita tinjau S ini sebagai pusatnya, nah maka berat benda yang sebesar berapa tadi, 150 Newton, ini kan berada di tengah ya, di tengah antara P dan Q. Nah, berarti kalau kita ganti titik tumpunya di S, maka W ini harus kita bagi. Berarti kan ada W1 ini untuk titik acuan P ke S, berarti kan P ke S sebagai acuannya. Nah, kemudian yang W2-nya yang mana? Kalian lihat di sini ada titik Q, berarti Q ke S itu sebagai acuannya, S-nya sebagai titik tumpunya, maka Q ke S. Oh sorry, ini tadi P ke S ya. W1 itu adalah P ke S. Nah, berarti kalau P ke S, kalau Ibu gambar seperti ini, nah, anggaplah R ini sudah hilang ya. Tadi kan ada P, ada R di sini, S, dan Q. Nah, R ini kita sudah anggaplah sebagai penumpuannya sudah tidak ada. Nah, berarti titik tumpunya hanya ada di S. Nah, kalau seperti ini, maka kita tinjau panjang P ke S itu berapa, dan berat P ke S itu berapa. Nah, maka ini sebagai L1 atau R1 sama saja, ini sebagai L2. Nah, kita tahu nih, panjang keseluruhan batang homogen ini adalah 4 meter. Nah, di gambar atau di soal, Q ke S adalah sepanjang 1 meter, maka Q ke S itu 1 meter. Kemudian P ke S, karena R ke S itu sendiri ada 2 meter, maka P ke S adalah 3 meter. Nah, maka P ke S adalah 3 meter. Itu sebagai L-nya. Nah, sekarang kita cari nih untuk berat W1 dan W2. W1 tadi itu kan P ke S dan W2 adalah Q ke S. Nah, karena berat ini sendiri atau W itu kan selalu berada di pusat benda. Nah, berarti kalau sepanjang PS, maka pusatnya ada di mana? Pusatnya kan berarti di antara P dan S, di tengah-tengahnya. Nah, berarti kalau Ibu gambar PS, maka kan karena panjang PS ada 3 meter, maka kalau setengahnya ini sebagai ini W1. Nah, W1, kemudian yang W2.
P2 itu ditinjau dari Q ke S, maka W-nya berada di mana? Di tengah-tengah antara Q dan S. Maka di sini itu adalah, nah ini adalah W2. Nah, berarti kalau berat keseluruhannya ada 150 Newton, nah maka berat di titik PS itu berapa? Dan berat di titik QS itu berapa? Nah, berarti kalau panjang keseluruhannya 4 meter, anggaplah ini sebagai 4 ya, maka P ke S itu sepanjang berapa? Berarti kan 3/4-nya ya, 3/4 dari 150, dan S itu adalah 1/4-nya dari 150 Newton. Nah, maka kalau ibu tulis di sini W1, berarti kan W1 itu keseluruhannya berapa? Berat keseluruhannya berapa? 150 Newton. Nah, PS karena kan kalau dia di tengah-tengah di sini itu kan setengahnya. Nah, berarti P ke S itu sepanjang berapa? Sepanjang 3/4-nya kan. Nah, kemudian S ke Q itu sepanjang 1/4 karena keseluruhannya adalah kan 4, berarti kan 3 meter untuk PS per 4, dan QS itu sepanjang 1 meter, berarti 1/4-nya. Nah, maka kita cari berat W1 nya berapa? Maka W1 sama dengan 150 Newton dikali 3/4. 3/4 dari 150 itu dapatnya 112,5 Newton. Nah, kemudian yang W2 kita cari berat untuk yang kedua, W2-nya. Berarti kalau berat keseluruhannya ada 150 Newton dan panjang Q ke S itu 1/4-nya, maka 1/4 dikali 150, maka berapa? 37,5 Newton. Nah, sekarang kalau kita acuan gayanya itu kan ada di tengah ya, W1. W1 ini kan ada di tengah-tengah antara P dan S, maka jarak antara P ke W1 dan S ke W1 itu adalah berapa? Berarti kan setengahnya 1,5. Ini 1,5. Kemudian Q ke S kan panjangnya 1 meter. Nah, W2 ini karena berada di tengah-tengah antara Q dan S, maka jarak antara Q ke W2 itu berapa? Setengahnya kan, berarti ini 0,5. Dan W2 ke S itu juga 0,5. Nah, sehingga kita gunakan untuk yang R2-nya, jarak titik ke W2 itu sebesar berapa? Ini 0,5. Nah, berarti untuk yang W1, jarak antara P ke W1 dan S ke W1 berarti berapa? R1, 1,5. Nah, di sini kita sudah dapat untuk berat P ke S dan berat dari Q ke S, yaitu berat Q ke S. Nah, 112,5 itu berat dari P ke S. Nah, karena kita sudah dapat berat masing-masing dan R masing-masingnya, maka kita bisa gunakan sigma tau sama dengan 0. Berarti kita tinjau nih. Nah, kalau kita lihat di nomor 1, berarti karena ada W1 dan W2, maka ada 3 gaya keseluruhannya. Nah, yang ditanya pertama itu kan berapakah besar R supaya titik tumpu di R ini. Nah, maka kita bisa meninjau. Tadi untuk W1 dia berada di antara P dan S, berarti kan di tengah-tengahnya ya. Nah, ini itu sebagai W1. Nah, W2 karena tumpuannya di S, maka dia ada di antara Q dan S, maka di sini itu sebagai W2. Berarti kan ada 3 gaya yang bekerja terhadap batang PQ. Nah, karena sigma tau sama dengan 0 dan ada 3 gaya, maka ada 3 torsi yang bekerja. Nah, berarti kita bisa tuliskan nih. Berarti kan tau 1 plus minus tau 2 plus minus tau 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau titik tumpunya di S, kita tinjau dulu untuk yang W1. Nah, kalau W1 dia ditarik ke bawah, titik tumpu ada di S, maka batang akan bergerak searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Berarti kan berlawanan ya, karena kan dia ditarik nih, beratnya lebih ke sebelah kiri, maka dia batang PQ akan bergerak ke kiri berlawanan jarum jam. Berarti minus tau 1. Kemudian kita tinjau tau 2. Nah, titik tumpunya di S.
tau 2 ada di W2. Berarti kalau dia ditarik ke bawah, batang ini akan bergerak searah jarum jam, sehingga plus tau 2. Nah, sekarang kita tinjau yang F. F ini itu untuk yang tau 3. Tau 3, Ibu tulis di sini ini tau 3. Yang W ini ada tau 2 dan W1 itu tau 1. Nah, tau 3 atau torsi ketiga di titik Q, maka dia ditarik ke bawah. Nah, sehingga batang ini akan berotasi searah dengan jarum jam, sehingga plus tau 3 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini kita pindah ruaskan. Yang minus, min tau 1 kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Berarti tau 2 plus tau 3 sama dengan tau 1. Nah, besarnya tau atau torsi itu apa? Torsi, kalau Ibu tuliskan, torsi itu kan sama dengan besarnya gaya yang menyebabkan benda dapat berotasi. Nah, sejauh R, karena kan ada lengan gaya, maka ada F dikali dengan F. Kalau dia membentuk sudut, maka dikali dengan gaya yang tegak lurus dengan lengan gayanya. Nah, berarti kita tinjau nih, tau 2. Tau 2 kan berarti W2 dikali R2. Nah, R2-nya berapa? R2-nya ini ya, 0,5 itu R2. Kemudian plus tau 3. Tau 3 itu yang mana? Tau 3 itu ada F dikali R. Berarti ini F dikali R. R ini ke titik tumpu S-nya, berarti kan 1 meter. Nah, kemudian sama dengan tau 1. Tau 1 yang untuk W1 tadi. Berarti kan ini tau 1 itu miliknya W1 dikali R1. Nah, kalau Ibu tuliskan dari yang sudah kita cari tadi, maka kan kita dapat ya, untuk beratnya, berat dari W1, berat totalnya dulu, berat totalnya itu kan 150 Newton. Berarti karena dia terbagi menjadi dua lengan, maka ada W1 dan W2. W1 ini untuk yang P ke S, ini PS. Dan W2 itu berarti kan Q ke S. Nah, beratnya tadi berapa? Yang PS kita dapatkan 112,5 Newton. Sementara yang QS kita dapatkan 37,5 Newton. Kemudian R-nya, karena kan dia ditekan ya, berarti kan R1-nya sejauh 1,5 meter. Nah, yang R2 miliknya si W2 itu jaraknya berapa? 0,5 meter. Nah, dan F, karena kan ada 3 gaya ya, F itu yang Q ke S. Nah, berapa? F-nya kan kita cari ya, F-nya kita cari. Nah, R-nya, R dari Q ke S, berarti berapa? 1 meter. Nah, yang sudah angka ini kalian masukkan ke dalam perhitungan. Nah, sebagai catatan, menentukan arah torsi. Sebetulnya arah torsi itu tergantung kalian, yang penting konsisten ya. Nah, ini menentukannya harus konsisten. Nah, kenapa kok konsisten? Misalkan, jika tau menyebabkan benda bergerak searah jarum jam, maka nilainya positif. Nah, jika torsi ini menyebabkan benda bergerak berlawanan jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Nah, ini cara penentuannya. Misalkan kalau dibalik nih, dibalik. Jika benda berotasi searah jarum jam kalian buat negatif, maka sebaliknya. Jika torsi ini berputar berlawanan jarum jam, maka positif. Nah, itu terserah kalian. Yang penting harus konsisten dari awal sampai akhir gitu ya. Itu untuk nomor 1.